Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Jadi program moderasi beragama Inkopol yang dalam hal ini kita wujudkan di dalam menanam pisang dengan luas 5 hektar dan sekaligus membina para petani di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia pada kita semuanya. Saya memperkenalkan diri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Mujiwaluyo, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Jabatan saya di Inkopol adalah Kepala Divisi Transportasi dan Kepala Divisi Perdagangan Inkopol. Pada kesempatan ini, saya berposisi sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Deradikalisasi Inkopol. Pastinya akan bertanya, kenapa ada Satgasus Deradikalisasi di Inkopol? Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Sebelum pandemi sebenarnya, Inkopol telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian atas arahan Bapak Presiden RI melalui staf khusus terorisme, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Borismeri. Program itu sebenarnya sudah akan berjalan, tetapi mengingat pandemi, maka anggarannya dialihkan untuk mencegah COVID-19. Dikarenakan itu program tidak berjalan, maka Inkopol kerjasama dengan BNPT dan telah mendapatkan dukungan penuh dari BNPT untuk melaksanakan program deradikalisasi. Objeknya itu bukan mereka ex-napi terorisme, tetapi masyarakat yang berpotensi akan terpapar paham radikalisme. Oleh karena itu, Inkopol mencoba koordinasi dengan wilayah. Salah satunya adalah di tempat Kasembon, yaitu di Batu. Yang mana tahun 2005, di Batu ini pernah tertangkap gembong teroris tingkat internasional. Dengan pertimbangan itu, kita mencoba kerjasama dengan pemerintah daerah serta perhutani. Akhirnya, deal Inkopol kerjasama dengan perhutani mendapat tanah seluas 10 hektar dan dapat bertambah menjadi kurang lebih 50 hektar. Programnya salah satunya adalah memilih tanam pisang, yaitu 60% pisang kepok kuning, 40% raja bolu. Ditanami 10.000 pisang dan 1.000 durian. Kedepan arahnya adalah dijadikan taman wisata atau agrowisata pisang maupun durian dengan memetik sendiri, sehingga perekonomian di sini akan bertumbuh kembang dengan cepat. Itu harapannya. Yang kedua, pastinya masyarakat Pesanggem di sini memerlukan bantuan ekonomi sebelum panen. Oleh karena itu, Inkopol secara ikhlas memberikan bantuan sosial. Sebulan bagi satu Pesanggem itu 20 kg beras. Sebanyak 55 Pesanggem, kurang lebih 1,1 ditambah pengurusnya lagi 1/4 ton selama 12 kali. Itu bantuan sosial Inkopol. Harapannya nanti setelah pisang berbuah, masyarakat Pesanggem mendapatkan 20%, Inkopol mendapatkan 60%, lantas perhutani 20%. Itulah harapan kita sebagai pembukaan terkait dengan program deradikalisasi Inkopol melalui tanam pisang di Kasembon seluas 10 hektar bekerjasama dengan Pesanggem dan perhutani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol RI serta Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di Gedung BUMN Jakarta. Dalam pertemuan ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendukung penuh kegiatan deradikalisasi tahun 2021 yang diinisiasi oleh Mabes Polri melalui Inkopol RI yang juga bekerja sama dengan Perhutani untuk mengajak para pesanggem menanam pohon pisang dari berbagai varietas di lahan seluas 5 hektar milik Perhutani Malang. Sementara Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama juga memberikan kontribusinya dalam program deradikalisasi melalui pemahaman serta pelatihan untuk dapat menciptakan lapangan usaha baru di bidang perikanan. Kegiatan deradikalisasi yang digelar ini bertujuan untuk memberikan kemampuan daya cegah dan daya tangkal kepada para pesanggem dan masyarakat sekitar hutan terhadap perkembangan paham radikalisme intoleran saat ini. Dengan kerjasama ini diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar tidak mudah terpapar paham-paham yang tidak sesuai dengan norma agama dan aturan di negara Indonesia tercinta ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan ahli di bidang pisang, dikenal dalam hal perpisangan, yaitu Profesor Lasio yang berasal dari Bantul, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Beliau ini sudah mempresentasikan terkait dengan pisang sampai ke Eropa, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat, sampai ke Italia. Dan bersangkutan diposisikan sebagai senior advisor deradikalisasi yang terkait dengan perpisangan. Pak Lasio, saya minta coba dijawab, apakah Pak Lasio sanggup menjadi ahli dari Inkopol untuk program tanam pisang? Sanggup, siap, dan sedia. Dengan ikhlas dan sangat bangga saya merasakan diambil oleh Bapak, khususnya dari Inkopol RI yang mana disetujui oleh Bapak Dr. Andes, Irjen Dr. Andes Muji Waluyo, yang pada saat ini saya selalu istilahnya mendapatkan anugerah, boleh dikatakan seperti itu. Baik, ya. Prof. Lasio ini dikenal. Prof. Lasio itu honoris causa. Ahlinya beliau itu sebenarnya bukan prof dari perguruan tinggi, tapi prof berdasarkan otodidak, kan itu Pak ya? Betul. Tetapi karena otodidak tadi, beliau diakui oleh dunia terkait dengan perpisangan. Nah, sekarang Pak Lasio hampir kurang lebih sudah 2 bulan lah kalau dihitung ya, mulai dari awal bolak-balik ke sini untuk memberikan getok tular ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Kasembon. Nah, Pak Murni, masyarakat yang dirikan Pak Murni, Pak Murni, coba program tanam pisang ini menurut Bapak bagaimana? Banter keras. Bagi kami sebagai orang kecil lebih bahagia Pak, tapi kita membutuhkan masalah pembinaan cara pengelolaan kapal. Oke. Itu yang paling Penting Bapak bangga, senang. Nah, Tapi perlu pembinaan terkait dengan pengelolaan. ya, Nah, sekarang yang membina itu adalah Pak Lasio di bidang teknis. Bapak agak salah. Saya tugaskan ini juga mantan polisi. Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Minardi. Dia adalah salah satu purnawirawan polisi yang dipakai oleh BUMN, yaitu di PTPN 10 terkait dengan pertebuan, yaitu gula. Sudah hampir 10 tahun. Nah, beliau saya minta keikhlasannya untuk membantu Inkopol duduk sebagai koordinator lapangan yang terkait dengan mengorganisir para petani yang ada di sini, termasuk dengan kepemerintahan. Gimana Pak Minardi, sanggup nggak? Siap, Jenderal. Ya, jadi terima kasih Pak Minardi atas kesanggupannya, Siap. keikhlasannya. Siap. Semoga kita semua yang ada di sini ini merupakan pilot project. Ya, pilot project itu percontohan. Kalau ini nanti berhasil, akan kita kembangkan sampai 50 hektar. Siap.
Dan ke depan pastinya kan pisang kalau sekian banyak dijual ke pasar kan susah marketnya. Akan diproses dengan pelatihan keripik pisang dengan standarisasi. Saya nanti akan lapor sama Pak Bupati Malang. Nanti kalau sudah sampai keripik pisang, dicap Inkopol, produk itu dikirim ke Thailand ataupun ke Cina. Itulah arah ke depannya. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara masyarakat, Pamong Desa, Pak Wasyo, Pak Minabdi. Kita semuanya sepakat ya, akan maju dan sukses ya. Jaya dan makmur masyarakat Kasubon. Jaya dan makmur masyarakat Kasubon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk Bapak-Bapak pesanggem yang melaksanakan kegiatan penanaman pisang dengan tujuan adalah ini mengikuti instruksi dari Inkopol agar di sini menjadi kebun pisang yang baik dan bagus. Dengan demikian, ini untuk mengendalikan radikalisasi agar warga masyarakat di lingkungan Kasubon aman, nyaman, makmur, subur, ayem, tentrem. Dengan demikian, ini saya berpesan kepada Bapak Ibu penggarap lahan di Pesanggem. Ini ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu adalah pertama kita harus modalnya 3M. 3M dulu sudah pernah kami sampaikan, yaitu pertama melihat. Setelah kita melihat, kita pahami. M kedua memahami, M ketiga melaksanakan. Kita harus pegang tuyul. Istilahnya pegang tuyul bukan pegang tuyul jin setan perayangan atau dedemit atau yang menjadikan kita mencari uangnya orang, tapi tuyul adalah huruf bermakna atau singkatan dari T takwa, U usaha, J yakin, U yang kedua adalah ulet tegas atau sama dengan kita ada inovatif, kreatif, positif, informatif, dan kita harus selalu melaksanakan dengan tertib. L-nya itu adalah lincah. Bila kita kalah lincah dengan orang-orang lain atau marketing yang lain, tentunya kita akan ketinggalan. Oleh karenanya, maka marilah kelincahan, ketegaran, kebugaran kita jalin bersama. Dengan demikian, insya Allah kita akan berhasil untuk mencapai tujuan yang semuanya adalah SOP. Inkopol hebat, Indonesia jaya, Inkopol hebat, Indonesia jaya. Menyerahkan bantuan untuk pesanggem petani tanam pisang program deradikalisasi Inkopol, yang mana Pak Sugianto setiap bulannya akan menerima 20 kg beras selama setahun, sampai nanti pisang berbuah baru berhenti bantuan sosial dari Inkopol. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga Bapak dan pisang kita bisa berbuah dengan baik dan besar. Memberikan bantuan beras kepada pesanggem untuk menanam pisang di daerah Kebon Agung. Untuk dan Bakun. Pondok Agung. Semoga pisangnya bisa bagus hasilnya dan berkelanjutan. Setiap 1 bulan dikasih 20 kilo setiap pesanggem selama 10 bulan sampai panen. Semoga pesanggem dapat meresapi ini. Salam damai dan stop teroris di sini. Saya sangat senang sekali Pak adanya bantuan ini. Mudah-mudahan keluarga kami bisa mengatasi ekonomi. Ya, untuk mengangkat ekonomi daerah. Ya, selamat sore dengan Ibu siapa?
Bu Tias. Oh Tias. Rupiah. Oh, ya. Jadi gimana Bu kesannya dengan bekerja sama dengan Inkopol ini kan sudah berapa lama mulai jalan ini? Bulan 1. Bulan 1. Tanam pisang. Sebelumnya sudah pengalaman tanam pisang atau baru ini aja? Seperti yang ditanam itu. Enggak di rumah saya seperti ini. Oke. Ya, jadi mungkin dengan program Inkopol ini kita kan sebenarnya temanya nih untuk membantu menangkal radikalisasi di daerah sini. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat sini. Kita juga berharap program kita sukses. Nah, kesan-kesan Ibu apa nih selama menjalani dengan Inkopol? Apa yang didapat? Nanti apa ada masukan, apa yang kurang? Silakan disampaikan Bu. Berat. Tiap bulan ya. Nah itu mungkin sampai 1 tahun ya kalau nggak salah. Di 1 tahun setelah nanti pisangnya tumbuh, mudah-mudahan dari situ bisa berkembang lagi. Kita bisa ya tidak perlu menunggu beras itu, tidak bisa menghasilkan dari tanaman pisang itu. Nah mungkin ada kendala lain apa kira-kira yang perlu ditingkatkan dari program kerjasama dengan Inkopol? Nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih Bu, semoga terus bisa bekerja sama dengan kami. Kami juga sangat senang sekali dengan partisipasi masyarakat di sini. Terima kasih. Selamat sore Pak. Dengan Pak siapa? Dan Bapak Solikin. Pak Solikin. Pak Solikin posisinya saat ini sudah berapa lama kerja di bidang perpisangan Pak? Mulai Februari Pak. Februari ya? Sekarang ya 4 bulanan kurang lebih. 4 bulanan Pak ya? Bapak sebelumnya bertani atau ada pekerjaan lain? Ya bertani sambil bertukang Pak. Sambil bertukang juga ya? Bapak dengan program Inkopol ini kesan dan pesan sekaligus sarannya apa nih? Ya sarannya ya senang Pak. Senang ya? Soalnya kan 1 bulan sekali dapat beras Ya, sumbangan untuk menghidupi warga yang di di rumah. rumah. Harapannya Pak, kalau kita bicara kan memang posisinya kemarin secara mekanisme pembagian hasil kan sebetulnya 60% Inkopol, 20% petani dan 20% bertani. Dengan apa yang Bapak saat ini kerjakan, harapannya seperti apa nih? Kalau harapan saya ya mudah-mudahan masyarakat Sukoharjo khususnya yang sanggem tanaman pisang sama durian ini ya bisa makmur lah dan sejahtera. Ada kendala nggak Pak? Ada kendala terkait suhu, air atau apa itu yang mungkin menjadi kendala teknis? Kalau kendala ada Pak, Apa itu, masalah Pak? air. Air ya? Ya, kalau musim kemarau itu masalah air sulit. Tapi kan sekarang sudah mulai musim hujan ya? Harusnya alhamdulillah, ada masalah. alhamdulillah sekarang sudah hujan. Gitu ya? Ya. Secara teknis pembinaan dari Pak Lasio, menurut Bapak bisa paham, mengerti, Mengerti Pak? atau memang ada yang kurang terkait dengan pengetahuan teknis yang diberikan pemahaman Pak Mengerti, Lasio? Pak. Mengerti ya? Ya. Baik, kalau gitu Pak, mudah-mudahan programnya sukses, yang Bapak cita-citakan dan harapkan bisa terrealisasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andes Kasianto MM, selaku Camat Kasembon Kabupaten Malang, dalam rangka mendukung program deradikalisasi Inkopol Republik Indonesia. Kami beserta jajaran Mustika siap untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat Desa Pondok Agung pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Kasembon pada umumnya. Terima kasih, semoga potensi ekonomi masyarakat semakin meningkat dan masyarakat semakin sejahtera. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami Kapten Ahmed Budi Setiawijaya
dan Ramil 0818 03 Kasubon. Kami sangat mendukung program deradikalisasi Inkopol Republik Indonesia di Kecamatan Kasubon. Kami siap memberikan wawasan kebangsaan kepada warga Kecamatan Kasubon sehingga timbul rasa kecintaan, kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Radikalisme merupakan paham yang menyimpang dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Maka daripada itu, kami siap memberikan wawasan kebangsaan, mendukung program Inkopol deradikalisasi di Kecamatan Kasubon. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Saya Ibtu Windu, Kapolsek Kasubon, dalam rangka mendukung program deradikalisasi Inkopol RI, saya bersedia siap melakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat Pondok Agung pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Kasubon pada umumnya, sehingga masyarakat betul-betul paham arti dari wawasan kebangsaan, karena paham radikalisme bisa memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus paham bahwa bangsa Indonesia lahir dari keberagaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa bermanfaat dan betul-betul warga Kecamatan Kasubon terbebas atau tidak terpapar dari paham radikalisme. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.